Pak Anhar, Indonesia ini mempunyai kekuatan yang luar biasa, sumber daya alam, sumber daya manusia yang juga banyak, kita nomor 4 di dunia dengan jumlah. Ini kan satu kekuatan sebenarnya, dengan keberagaman juga, berbagai macam suku, bangsa, bahasa. Tapi mengapa kita seolah-olah, kalau saya melihat ini sepertinya sulit sekali untuk solid bersatu sehingga kita bisa menjawab tantangan kehidupan masyarakat kita di masa sekarang maupun masa depan. Nah, justru di situ persoalan kita. Kita kaya maka semua orang mau kan, iya kan. Semua orang artinya dari dalam mau dari luar juga, dari luar mau semua menggerayangi itu. Kita tidak sadar atau saya pikir ada yang sadar, ada yang enggak. Kan itu. Tapi justru yang harus dipikirkan mereka, jangan sampai, terutama yang dari dalam, jangan sampai merusak masa depan kita oleh karena keserakahan seperti itu. Karena walaupun kita kaya, kalau kita tidak memperhatikan betul bagaimana kita harus menciptakan strategi masa depan, dalam arti kata mempersiapkan macam-macam untuk masa depan, maka kita bisa rusak. Kalau sekarang kita rusak semua hutan kita hanya karena untuk kepentingan sesaat, lalu Anda bisa bayangkan berapa puluh triliun ikan kita tiap tahun dicuri dan kita tidak bisa apa-apa. Nah, artinya apa? Kalau kita tidak hati-hati, kebanggaan itu bisa hilang. Jangan, itu harus disadari betul. Nah, dalam kerangka itu sebenarnya kita harus meletakkan Pancasila sebagai nilai, bahwa dengan nilai yang kita miliki dengan Pancasila itu, maka siapapun dia, keserakahan ini harus menjadi hal yang harus dikurangi atau dihilangkan sama sekali. Karena begini, sebenarnya ada kekeliruan kita juga, yaitu Indonesia ini kan diciptakan oleh para pendiri kita satu bersatu. Nah, hebatnya di situ. Orang bisa satu tapi belum tentu bersatu loh. Anda lihat Cina, negaranya 2 kan minimal. Orang Arab apalagi, berapa puluh negaranya, padahal satu bangsa. Korea 2 negaranya. Kita cuma satu negara dengan macam-macam, dan itu yang bisa kita bersatu kan. Oleh karena itu, Indonesia dalam makna persatuan itu yang dimaksudkan adalah satu bersatu itu. Nah, ini sekedar untuk menjelaskan orang yang nggak ngerti. Nah, dalam kerangka itu maka Pancasila itu diciptakan oleh Soekarno, kemudian dirumuskan secara bersama. Jadi saya juga ingin memang harus mengingatkan, konsep pertama Pancasila itu memang dari Soekarno, baru kemudian konsep bersama 9 orang. Jadi Piagam Jakarta, lalu kemudian menjadi hasil kolektif lewat PPKI, dan itulah yang menjadi hasil yang masuk dalam pembukaan Undang-Undang 45, itulah Pancasila. Nah, yang menjadi persoalan kita sepanjang yang saya lihat adalah kita ini terlalu banyak, apalagi dulu, terlalu banyak teriak tentang Pancasila tetapi sangat sedikit untuk memahami bagaimana dia diwujudkan, direalitaskan dalam proses mewujudkan keindonesiaan itu dan kemerdekaan itu. Apa gunanya kita merdeka dengan teriak tentang Pancasila? Anda tahu, ada hal yang menarik. Ketika Anda baca 1 Juni, rumusan awal Bung Karno, dia merumuskan demokrasi, lalu kemudian bersama sila keempat, yaitu kesejahteraan, dan yang kemudian sekarang menjadi sila kelima. Yang menarik itu begini, Bung Karno itu berpendapat tidak ada gunanya orang berdemokrasi tanpa memberikan kesejahteraan. Itu ide dasar Bung Karno. Sebenarnya juga Hatta seperti itu. Nah, Anda bisa baca dalam 1 Juni itu, bunyi daripada apa yang dimaksud dengan kesejahteraan ialah, dia katakan begini, ini kalimat Soekarno bukan kalimat saya. Prinsip kesejahteraan ialah tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka.
Itu rumusan Pancasilanya Soekarno loh, tentang kesejahteraan. Jadi kalau Anda keluar dari sini dan di sana masih ada kemiskinan, berarti kemerdekaan sekarang ini cacat. Demokrasi belum berjalan. Demokrasinya nggak jalan seperti yang dirumuskan, yang dikehendaki dalam pikiran para pendiri negara kita. Oleh karena itu, tolong orang yang mau menggunakan demokrasi sadari betul bahwa demokrasi ini tidak bisa dipisahkan dengan kesejahteraan itu. Jadi kalau justru demokrasi itu menyebabkan kemiskinan, tidak ada gunanya demokrasi itu. Ya, artinya demokrasi ini sebenarnya kan alat untuk mensejahterakan rakyat. Nah, sekarang kalau Prof, yang mana sebenarnya harus dulu nih? Kita menjadi sebuah negara demokrasi atau kita mengedukasi, meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan dari rakyat dulu nih? Jadi kalau rakyat pintar kan itu, demokrasi bisa berjalan, atau sebaliknya? Saya kira itu paralel ya, bahwa demokrasi itu kesepakatan kita bahwa demokrasi bukan tujuan. Demokrasi adalah alat untuk mencapai tujuan. Ya, tujuan apa? Ya ada di dalam pembukaan tadi, masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Itu jadi nggak ada masyarakat Jawa, masyarakat Bugis ya, tapi Indonesia. Ini kan ideal sekali. Nah, persoalannya seberapa jauh para pemimpin, terutama penyelenggara negara itu sungguh-sungguh mewujudkan cita-cita itu di dalam berbagai macam aturan-aturan pelaksanaan itu dan kehidupan sehari-hari. Ini masalahnya. Ada kesenjangan antara seharusnya dengan kenyataannya. Itu yang tadi Pak Anhar sejak awal concern sampaikan, dari dulu sampai sekarang tuh nggak ada, ya, belum ada lah gitu ya. Ya ada penataran, tetapi praktek di luar penataran lain lagi. Berbeda. Gitu kan. Jadi upacaranya itulah yang diutamakan, bukan substansinya. Itu yang harus kita catat. Kemudian bagaimana kita membenahi ini? Jadi kalau kita percaya bahwa ada pemerintah, tapi di Indonesia ini kita harus mengakui juga pentingnya, apalagi dalam sistem yang lebih demokratis sekarang, kekuatan-kekuatan sosial di luar pemerintah itu. Nah, mereka termasuk partai politik, media massa, bisnis, semuanya berpikir bukan untuk kepentingan diri jangka pendek, tapi tadi saya katakan meletakkan Pancasila di atas semuanya itu. Mereka bermain di dalam itu. Jadi contohlah negara-negara yang sudah mapan demokrasinya itu, konstitusi itu adalah rujukan utama. Siapapun yang jadi presiden Amerika, rujukannya konstitusi. Jadi siapa yang melanggar langsung kena punishment, sanksi gitu. Nah di kita selama ini yang melanggar selalu mengimbangi dengan kebijakan-kebijakan lain sehingga delegitimasi atau memperlemah fungsi kontrol. Itu yang terjadi selama ini. Nah kalau ada yang kontrol dianggapnya negatif, gitu kan. Padahal kontrol demi untuk mengembalikan jalannya negara ini sesuai dengan aturan yang berlaku dan rujukannya Pancasila. Jadi terus terang saja apa yang terlihat secara kasat mata adalah kesenjangan antara dimensi normatif dengan dimensi praksisnya itu senjang betul. Sekarang bagaimana mendekatkan itu? Jadi Pancasila itu adalah rumusan sila-sila yang saya kira dari segi human kemanusiaan sudah ada di situ, dari segi politik kenegaraan ada di situ, ya, religiusitas juga religius, ya, ketuhanan ada di situ. Jadi apa yang kurang dari itu? Nah persoalannya aturan-aturan yang dibuat untuk menjalankan pemerintahan ini sering keluar dari itu, apalagi prakteknya. Aturan dibuat, prakteknya beda lagi gitu. Nah, artinya ini tidak ada kontrol. Artinya ini berarti manusianya yang jadi tidak ada kontrol. Kontrolnya seringkali juga karena ada kepentingan, bukan kontrol untuk meletakkan itu pada proporsi yang sebenarnya, tapi karena saya nggak kebagian, jadi saya kontrol. Kontrol berdasar mengacu pada konstitusi misalnya, tidak seperti itu ternyata. Tapi kontrolnya karena kepentingan pribadi atau kelompok. Prof, kalau di Amerika sendiri demokrasi sampai benar-benar mereka menjalankan dengan konsekuen, murni, itu berapa lama? Ya memang kalau kita bicara kita kan masih jauh ratusan tahun. 200 tahun baru bicara lamanya memang kita nggak bisa misalnya
ya Inggris, ada apologi gitu, misalnya Inggris, Prancis, Amerika yang paling dikenal sekarang gitu ya. Sampai tahun 1860-an saja misalnya perempuan itu belum memilih. Kita itu paling cepat dari Ya, kita sejak awal perempuan laki sama saja. Jadi lebih demokratis. Bahkan presiden kulit hitam baru bisa kemarin ini ya. Iya, jadi apa namanya, perkembangannya memang sangat linier di sana, boleh dikatakan gitu. Tetapi begitu diputus sebagai nilai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, mereka adopsi, mereka jalankan. Nah, bedanya di kita, setiap rezim punya improvisasi politik sendiri yang membenarkan cara-cara untuk menafsirkan dasar negara itu sesuai dengan persepsi kekuasaan. Barangkali itu problem kita ya. Penyelenggara negara mempunyai persepsi sendiri tentang aturan-aturan yang sistem yang harusnya seolah-olah itu seolah-olah seperti itu. Kritik seolah-olah dianggap sebagai suatu hal yang negatif. Ya, misalnya yang terakhir ini kan ada kritik karena ya kritik jumlahnya banyak kan. Jadi orang semua apa namanya, ya semua lah, bukan hanya pemerintah, pemakai jalan saja takut, ya kan. Bahkan untuk tanggal ini 2 Desember katanya ada sejumlah pembalap pesepeda dari luar negeri yang mau ikut timur di Kupang itu nggak jadi masuk ke Indonesia gara-gara takut dengan itu. Tapi banyak juga yang bilang ketika mungkin ulama menasehati, kalau kita nggak mau dengerin siapa lagi, mungkin itu salah satu esensi ketuhanan yang Maha Esa yang itu kan artinya dari Pancasila ya. Ulama itu kan juga heterogen, betul. Jadi ulama macam-macam juga. Kita nggak tahu juga ini ya maksudnya tapi seperti seharusnya siapapun juga ulama, modernis, tradisional, semua harus berbicara atas nama Indonesia. Coba mungkin ini yang sebut rujuk nasional yang disarankan. Ketua NU mengatakan tidak usah, tapi MU mendukung. Iya kan, jadi ada perbedaan. Baik, Pak Anhar, Prof, kita harus jeda dulu sejenak, nanti kita lanjutkan lagi. Saudara, tetaplah bersama kami di Dialog Indonesia hari ini, kami segera kembali. Ya, kita kembali lagi di Dialog Indonesia hari ini, kita masuki ke segmen terakhir, segmen keempat. Pak Anhar, ini kan jangan sampai Pancasila ini digunakan hanya sebagai retorika ya, tapi juga harus ditumbuhkan kesadaran. Kesadaran ini kan seperti tadi sebelum jeda Prof. Indria Samego sudah menyampaikan bahwa harus ada kesadaran juga nih dari para penyelenggara negara bahwa mereka ini mempunyai tanggung jawab dan amanah ya untuk membuat masyarakat ini maju, adil, makmur, sejahtera. Nah, ini siapa yang seharusnya menjadi gong untuk ini mengawal ini semua gitu loh. Kan kalau rakyat kita hanya bisa seharusnya yang memegang pemerintahan kan dan DPR itu kan ada fungsinya masing-masing. Nah, masalahnya bagaimana mereka menerjemahkan Pancasila itu dalam posisi dia sekarang. Bagaimana dia mengatakan bahwa ini loh Pancasila yang saya jalankan. Ada nggak yang pernah melakukan itu? Dia omongan ada, tetapi kalau Anda lihat apa benar? Contohnya, contoh sederhana yang baru, apa perbuatannya si siapa namanya, wakil ketua DPR berdua itu, Fadli sama si Fahri itu Pancasilais, kan itu contoh. Padahal dia justru yang harus menunjukkan sebagai pimpinan lembaga tinggi negara, harus legislatif lagi, wakil rakyat lagi, harus menunjukkan etika politik yang berdasarkan Pancasila itu. Kalau enggak, siapa? Enggak ada. Kan masalah utama kita di situ. Sehingga semua orang ikut. Contoh sederhana, apakah demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok Islam sekarang itu Pancasilais atau tidak? Kalau demokrasi oke. Katakanlah memang dia punya hak. Tapi kan sudah ada yang mengatakan bahwa Ahok segera akan diadili. Dalam arti kata proses hukum sudah berjalan. Tapi kenapa masih harus berdemonstrasi? Di mana pengertian hukumnya? Di mana kepercayaannya terhadap polisi? Dan di mana kepercayaannya terhadap negara?
Saya tidak memihak pada siapa-siapa, tapi saya berangkat pada konstitusi dari negara. Kan itu persoalannya. Tapi Bang Har, Jadi bagi saya, ya. demonstrasi itu tidak perlu ada. Beberapa kalangan berpendapat kalau seandainya kita coba melihat kasus ini, kalau tidak ada 4/11 kemarin ini tidak akan dijadikan tersangka misalnya. Jadi dikawal seperti itu. Ada kecurigaan mungkin Nggak ketidakpercayaan. yakin saya. Tito itu nggak mau mempertaruhkan dirinya hanya karena itu. Nggak mungkin. Sementara Nggak bukti-bukti mungkin. jelas ya. Sementara buktinya jelas. Nggak mungkin. Tito saya tahu betul. Dia tahu konstitusi, dia tahu tugasnya. Jadi tidak mungkin tidak akan dilakukan. Jadi Anda maksudkan bahwa ini adalah tekanan. Tidak perlu ada tekanan. Untuk apa? Duit habis. Dan Anda harus tahu satu contoh, satu hal yang harus diketahui. Yang namanya demokrasi, Anda boleh berdemonstrasi, tapi saya tetap sebagai orang yang tidak setuju dengan demonstrasi harus tetap lewat. Kalau saya terhalang, artinya anarki. Seperti di Korea Selatan sekarang ya. Iya, Itu esensi demokrasi. Ya? itu esensi demokrasi. Iya. Samsung tetap jalan. Samsung tetap jalan. Kalau itu nggak jalan, anarki. Demokrasi ini jangan disamakan dengan anarki hanya oleh karena kebebasan. Nggak ada itu. Nah, berarti Prof, ini apakah seperti yang tadi dikatakan Pak Anhar, ini pemerintah agak sedikit mengalah atau mungkin kalau dikatakan melemah sih tidak mengalah terhadap kelompok-kelompok yang berdemonstrasi ini sehingga dianggap ya sudahlah, silahkan kalau mau demonstrasi tapi kami tetap jalan terus seperti itu. Kelihatannya memang mengalah menggunakan istilah itu. Jadi ini juga ada yang menggunakan logika budaya, ya kan, budaya Jawa terutama. Siapa yang mengalah itu gede atau tinggi wekasannya, jadi imbalannya itu lebih baik. Jadi jangan terlalu memegang prinsip. Nggak salah itu. Itu salah. Kalau benar itu dilakukan, itu salah dalam bernegara. Dalam bernegara kita tidak boleh mengatakan saya mengalah oleh karena sesuatu yang seperti itu. Nggak bisa. Daripada tidak ada arti konstitusi di situ. Jadi ini dalam menyelenggarakan pemerintahan ini kan juga banyak pengaruh-pengaruh budaya, antropologis kan gitu kan. Nah, geopolitik jadi juga dari mungkin ini adalah solusi sesaat saja jangka untuk pendek. mengurangi tensi gitu kan. Nah, tetapi bukan itu persoalannya. Jadi yang harus kita pikirkan dalam jangka panjang adalah bahwa kita pegang undang-undang, kita pegang hukum. Baru ini disebut sebagai negara hukum gitu kan. Jadi siapapun juga yang menekan tidak boleh. Tidak boleh. Nah, jadi tidak ada negara kalah oleh preman, oleh kekuatan-kekuatan masyarakat ya. Kalau misalnya melakukan kritik itu boleh, tetapi ada jalur-jalurnya. Tapi karena sudah terlanjur distrust itu, ketidakpercayaan itu ada di mana-mana, maka jadinya seperti ini. DPR juga tidak dipercaya. Padahal DPR adalah legislator, pengawas. Kalau mau benar, sebenarnya yang namanya MUI itu harusnya lari ke DPR. Lewat DPR lah yang akan mengambil keputusan. Nah itu, jadi kalau semuanya menggunakan prinsip-prinsip yang benar dalam pemerintahan. Tapi sekali lagi karena kita ini lupanya lebih menonjol dengan watak kekuasaannya itu dibandingkan watak hukumnya, maka semua orang mencoba-coba. Saya punya kekuasaan, saya punya power untuk melakukan sesuatu, biar tahu gitu kan. Nah, kalau solusi persoalan negara diselesaikan dengan cara begitu, maka yang terjadi hanya balas dendam. Balas dendam, tidak pernah ada solusi yang final gitu ya. Jadi sekarang kalah, besok cari kekuatan untuk menang lagi. Tapi kan kita punya jalan musyawarah kan. Sebenarnya kan nggak apa-apa juga dilakukan kalau misalnya tidak melalui sistem. Iya, tapi musyawarah kalau dengan masa begitu bagaimana caranya bermusyawarah? Ya musyawarah yang demokratis ya lewat lembaga perwakilan rakyat. Yang bermusyawarah itu DPR. Kan di Amerika tidak pernah ada begini-begini gitu kan. Ya.
di Korea sedang terjadi karena adanya kecurigaan terhadap penyalahgunaan wewenang dari kepala negara gitu kan, kepala pemerintahan. Nah, di kita termasuk bagian dari masyarakat timur ini ya mungkin masih mencari-cari. Padahal undang-undang sudah ada, aturan sudah ada. Bagaimana negara ini, Bung Karno sejak awal mengatakan kita ini negara modern, bukan negara feodal, bukan negara kerajaan gitu kan, tapi negara modern. Negara modern itu dasarnya apa? Konstitusi dan demokrasi yang disepakati. Bagaimana caranya kita kembali ke rel itu, Prof? Pak Anhar, ini kan siapa yang harus? Enggak, sederhana aja, pegang konstitusi dan semua lembaga jalankan. Terutama lembaga penyelenggara negara ini ya. Jadi tidak boleh takut oleh tekanan-tekanan luar. Sepanjang konstitusi dijadikan pegangan, saya kira dia benar gitu. Nah, tapi kalau pegangannya bukan konstitusi, maka yang ingin mencoba-coba menggoyang, mengganggu kita, ini bukan hanya di dalam, tapi negara asing. Ini berkaitan dengan soal nasionalisme ekonomi lah, gitu kan? Ya. Nah, ini Prof juga Pak Anhar. Negara kita ini kan dibentuk ada eksekutif, yudikatif, legislatif. Ini ada satu lagi peran yang tidak kalah penting, media massa. Ini kan juga membuat kelompok masyarakat ini jadi terbelah ya. Masyarakat ini seharusnya seperti apa sih media ini? Media yang jujur, yang benar-benar menyuarakan kebenaran itu ada nggak sekarang? Terutama media sosial. Media sosial itu. Ya, kalau media, peran media itu di Amerika sudah lama dikenal sebagai the fourth estate. Kekuatan pilar keempat dari negara demokrasi adalah media. Tapi media kita sekarang tambah lagi adalah media sosial. Bukan media mainstream itu. Kalau media mainstream mungkin ya bisa dihitung lah. Media sosial itu susah untuk dihitung. Setiap orang bisa mainkan itu, umur berapa saja asal ngerti. Nah, ini masalahnya. Bagaimana? Makanya muncullah undang-undang ITE itu kan yang berlaku kemarin. Nah, persoalannya bagaimana undang-undang itu juga mau diterapkan. Pro kontra di situ muncul lagi. Ada dilema seolah-olah. Ya, jadi kita menghadapi perubahan yang tidak ada presidennya, terutama dari media sosial itu. Tetapi persoalan itu saya kira kita nggak bisa memusuhi atau menangisi gara-gara media yang seperti itu. Ya, semua yang ada di depan kita ini sebetulnya kalau kita melihat kembali kepada untuk apa kita bernegara, ya, kemana kita menjalankan fungsi-fungsi negara pemerintahan ini, sebetulnya sudah ada. Persoalannya tadi itu kekuasaan itu lebih penting dibandingkan regulasi, aturan-aturan. Perlu nggak dibuat lagi pelajaran pendidikan moral Pancasila, penataran P4 agar kita menjadi bangsa Indonesia yang berbudaya, terus terang saja itu berbudi pekerti luhur seperti itu. Fungsi dari partai politik sebetulnya antara lain itu pendidikan politik. Politik. Partai politik jadi jangan diserahkan kepada pemerintah. Bikin itu core business pemerintah itu keamanan, pelayanan publik dan penegakan hukum. Karena kita pernah punya pengalaman yang gak enak soal ini ya Pak ya. Iya. Partai itu Pak, salah satu tugas utamanya adalah mendidik rakyat. Tapi di mana sampai sekarang itu? Apa yang dikerjakan sekarang? Nah, dalam kerangka itu, maka sebenarnya kalau ada yang salah dalam proses menjalankan Pancasila ya partai. Salah satu yang harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Ya, itu institusi resmi dalam negara yang demokratis adalah partai politik. Bahkan dapat anggaran dari negara juga ya. Apalagi kalau dia dapat anggaran dari negara. Lalu apa? Kontribusinya kalau terjadi hal-hal yang tidak benar, pertanggungjawaban jawab dia di mana? Oleh karena itu, kalau menurut saya, dengan adanya demonstrasi kemarin dan nanti, yang malu itu harusnya partai. Karena mereka tidak bisa menyuarakan aspirasi. Iya, harusnya partai. Tidak bisa melempar posisinya sebagai institusi demokrasi yang terpenting sekarang. Semua lewat partai kok. Semua lewat harusnya. partai. Tapi memang ada kekuatan lain non partai yang secara kenegaraan mereka, NU Muhammadiyah besar, tapi secara kenegaraan mereka tidak punya peran. Tidak punya. Yang berperan kan partai politik, lewat anggota DPR itu. Malah organisasi keagamaan yang besar sekali yang berperan. Tidak berperan. Nah, maksudnya ya karena sistemnya seperti itu,
marilah kita membangun. Apa nih sarannya buat? Iya, marilah kita membangun saran. Indonesia ini dengan cara-cara yang pertama yang demokratis, demokratis, yang dialogis, sadar menegakkan hukum itu. Kemudian elemen politik demokrasi itu adalah partai politik harus menjalankan fungsi-fungsinya. Nah, terakhir nih mungkin nih. Bagus sekali. Mari kita menyadarkan itu semua. Perlu juga diajak dialog tadi rujuk nasional, misalnya semua elemen bangsa rembuk nasional. Perlu juga nggak diundang misalnya para pemodal-pemodal kuat yang selama ini di media sosial dianggap mereka ikut memainkan. Siapapun dia dalam kerangka republik, kita harusnya. Dan memang ini yang saya katakan tadi, Indonesia itu ditegakkan dengan dialog. Dan sekarang kita setelah merdeka, dialog itu yang harus dikembangkan kembali. Dan tetapi karena udah penutup kan, udah mau penutup. Saya ingin berkata begini, Anda yang tidak mau mengakui Pancasila dan tidak mau berdemokrasi secara benar, silahkan tinggalkan Indonesia. Prof, ada tambahan sedikit? Ya, saya kira masalahnya kembali kita menyadari perlu untuk mendekatkan kesenjangan antara dimensi normatif, retorika dengan dimensi praktisnya. Dan satu lagi, semua elemen masyarakat, pemerintah, penyelenggara negara, masyarakat introspeksi diri juga bahwa ini negara punya kita bersama, harus kita rawat. Jangan ada kecurigaan supaya jangan ada dusta di antara kita. Sebagai nilai yang mengikat kita bersama. Dan itu kita harus percaya. Baik. Prof. Indria Seminggu, terima kasih. Pak Anhar Gonggong, terima kasih. Saja mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat buat pemirsa. Saudara, demikian Dialog Indonesia hari ini. Saya Iwan Chandra Lamisi. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.